Hai semuanya, apa kabarnya nih? Sudah lama Ibu tidak memberikan materi bahasa Indonesia ya? Baiklah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan mengenai materi teks laporan hasil observasi. Sudah siap semuanya? Mari kita mulai. Sebelum kita memasuki materi teks laporan hasil observasi, kita kenali terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi ya. Nah, Ananda bisa baca teks yang Ibu tayangkan ini. Baik, sudah selesai membaca ya semuanya? Nah, dari teks yang dibaca ini, teks ini yaitu menggambarkan mengenai sebuah objek. Tetapi di dalam teks ini bukanlah merupakan sebuah teks laporan observasi, karena teks ini dibuat berdasarkan hasil pengalaman. Maka dari itu, teks ini tidak dapat dikategorikan sebagai teks laporan hasil observasi. Maka apa yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi atau yang sering disingkat teks LHO adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Nah, berbeda dengan teks yang sudah Ibu tayangkan sebelumnya, teks tadi itu juga sama-sama memaparkan mengenai objek, tetapi yang Ibu katakan tadi bahwa yang dibuatnya itu melalui hasil pengalaman, bukan melalui hasil investigasi atau penelitian secara sistematis. Maka dari itu, teks laporan hasil observasi dapat berupa laporan riset mendalam tentang suatu objek. Nah, objek yang dikatakan di sini yakni bisa berupa benda, tumbuhan, hewan, sosial, budaya, atau ekosistem tertentu. Selanjutnya, ciri dan tujuan teks laporan hasil observasi. Untuk ciri-cirinya yang pertama, berisi tentang fakta yang bersifat ilmiah, berisi pembahasan objek atau situasi tertentu, terdapat perincian bagian suatu objek, teksnya disusun dengan bahasa baku dan jelas, dan ditulis menggunakan kalimat objektif dan kalimat subjektif. Tujuan penulisan teks laporan hasil observasi itu apa? Yakni untuk memberikan atau mendapatkan informasi dan penjelasan rinci mengenai suatu hal dari sudut pandang keilmuan kepada pembaca. Yang kedua, untuk menyampaikan segala hal yang diperlukan berdasarkan hasil pengamatan secara rinci, sistematis, faktual, dan cermat kepada pembaca. Selanjutnya, kita akan membicarakan mengenai kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ada apa saja sih kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi di kurikulum Merdeka ini? Ada dua kaidah kebahasaan. Yang pertama, kata istilah, dan yang kedua, kalimat objektif dan subjektif. Kata istilah memiliki makna tertentu yang digunakan di dalam teks. Arti maknanya atau arti katanya bisa Ananda cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sementara itu, ada kalimat objektif dan subjektif. Kita akan membicarakan dari kalimat objektifnya terlebih dahulu. Kalimat objektif ini ditandai dengan ciri-ciri kalimat yang berisi fakta dan dapat dibuktikan kebenarannya, tidak dipengaruhi pendapat atau pandangan orang lain, menyampaikan informasi yang sebenarnya, tidak menggunakan kata-kata yang subjektif atau pendapat atau berupa opini atau yang bisa mengundang emosi. Contohnya, setiap tahun lebih dari 100 pengacara lulus dari universitas itu. Seharusnya kalimat ini adalah hasil kalimat dari pengamatan, bukan merupakan hasil dari pengalaman. Selanjutnya, kalimat subjektif. Kalimat subjektif ini lebih didasari oleh dugaan, perasaan, atau opini. Contohnya, sepertinya orang tuanya tidak pernah mengajarinya sopan santun. Kata sepertinya digunakan dalam kalimat ini menjelaskan bahwa seolah-olah ada unsur praduga
yang ditegaskan dalam kalimat ini. Maka dari itu, kalimat ini dinyatakan sebagai kalimat subjektif. Demikianlah materi yang Ibu bisa sampaikan pada hari ini. Sebelum Ibu tutup, ada satu hal yang ingin Ibu sampaikan. Tidak ada manusia yang terlahir dengan bakat malas, tetapi barangkali mereka hanya orang-orang yang terlalu nyaman dengan zonanya dan memiliki hobi tertinggal dari sekawanannya. Nah, Ananda semua, Ibu yakin bahwa Ananda semua tidak memiliki hobi untuk tertinggal dari teman-teman. Maka semangat belajar. Terima kasih.